Tempat yang tepat untuk berbagi. Untuk Sarindi Snack, saran saya, aku ngomong saran saya tak ngilang. No, kalau Aduh. hati-hati loh, aja diseret engko ana pakune engko. Oh iya, wis tau bedhok sarung iki yoan. Sarung ya apa Saramenda. Saramenda. Samarenda lho rek bolong. Untuk Sarindi Snack, saran saya, coba jenengan bayangkan definisi anak yang ideal menurut jenengan seperti apa. Bayangkan dulu jenengan kepinginnya seperti apa. Detailkan. Termasuk sikap dia ke jenengan seperti apa. Detailkan dulu. Ketika itu sudah detail banget, termasuk ketika jawab omongan jenengan, termasuk gimana menyikapi jenengan. Terus jenengan bayangkan lagi. Lek ngono kok SketchUp jeneng apa? SketchUp gambar 3D. Iya kayak iku jenenge duduk analogi. Gambar ya apa? Apa sih? Kayak proyeksi ngono iku lho. Oh ya, heeh. Gambar sudut pandang. Ya proyeksi lah. Jenengan proyeksikan apa yang udah dilakukan orang tua jenengan. Misalnya jenengan dari orang tua dan dari anak, apa yang jenengan lakukan? Miss-nya ada di mana? Kenapa miss itu terjadi? Terus jenengan bayangno, kemungkinan jenengan melakukan seperti yang orang tua jenengan lakukan itu kenapa? Jadi main peran ya. Ya. Membayangkan jadi orang tua dengan tetek bengeknya tadi. Dan membayangkan ketika orang tua seperti itu sampai sebagai anak bagaimana? Kayak ngono bukan sih? Orang tua seperti itu sampai jadi anak ya enggak lah. Enggak. Dengan orang tua yang sampean gambarkan tadi, ya. Ketika sampean jadi anak bagaimana? Jadi kan ada dua peran yang dia harus POV kan, dua POV. Sebagai ya misalnya wong tua sampean kok ngono sampean dadi anak iki rasane ngene, sajane pengin sampean iku ya apa sih wong tua? Heeh. Wis mari, saya bayangno wong tua sing ideal menurut jenengan gimana? Terus ketika jenengan sendiri jadi orang tua, kondisi apa yang membuat jenengan berbuat seperti orang tua jenengan? Wis, mari selesai. Ketika kedetailan anak jenengan seperti apa itu yang jenengan inginkan. Ketika menghadapi orang tua, sabarlah, anggapan Gusti ini ibadah saya kepada orang tua saya sebagai doa anak saya nanti bisa seperti yang saya inginkan kok ini. Jadi itu dilatih mulai dari sekarang gimana sikap kita ke orang tua. Untuk menghasilkan anak yang sesuai keinginan kita. Berarti kan sampean sebagai peran sampean sendiri harus mempersiapkan ke depannya bagaimana. Iya, kebanyakan orang itu nyepakno anak itu ketika sudah lahir. Ya. Marunun jombol dan ketika wis jombol karena dia merasa pendidikan orang tuanya itu yang berhasil untuk dia, walaupun dia nggak suka. Dilakukan. Akhirnya walaupun dia tahu sebenarnya itu salah, traumanya menurun. Iya. Karena cuapek Gus, dengan aktivitas sehari-hari, ortu saya itu sangat sibuk dengan pekerjaannya. Lelangge, sibuk itu kan ya ono sebabe. Apakah beliau dulu pernah punya trauma di mana wong tuane ono tapi gak ono yotro? Jamal Busoro nih. Ya. Ono wonge gak ono duwike sehingga beliau merasa fungsinya pekerjaan untuk pemenuhan kebutuhan itu penting. Karena mungkin beliau dulu merasa aku loh sajane lebih butuh disupport biaya daripada kasih sayang. Iya. Padahal harus imbang tuh harusnya. Ya iya, karena itu nanti jadi antitesis. Berdos kanan, berdos kiri, berdos kanan, berdos kiri tahu terus. Sering kali ada kejadian. Apa? Anaknya dulinan, bapak emaknya dulinan HP untuk pekerjaan. Bukan untuk scroll loh ya. Iya. Untuk pekerjaan. Mari ngono anak yang minta perhatian. Ya, iki lho. Mari ngono, sik jek ngurusi penggawean. Iya. Kan berarti akhirnya dia itu merasa, aduh aku gak duwe hal sing iso kayak ngono. Terus dia melakukan beberapa hal pasti riset, anak kecil pasti riset lah.
Nyari perhatian. Iya, mbok dengan dhek nakal atau apa, ketika dhek nakal terus dhek dikepui, dihukum, buat dia itu simpel, iki hukuman menyakitkan, tapi ini adalah perhatian. Dia dapat perhatian ya. Ya wes, selesai. Goalnya cuma satu, aku butuh perhatianmu. Iya. Kayak cilik loh ya. Iya. Ya sudah kan, berarti kan ya sama-sama terpenuhi. Makanya itu penting banget untuk kita mendeskripsikan anak yang kita inginkan seperti apa. Dan ketika kita menghadapi orang tua dan kita bersabar, yo ikuti rakatmu sebagai seorang anak. Nirakati sapa? Nirakati anakmu meneh, anak turunmu meneh. Karena yang kita lakukan sekarang adalah investasi kita untuk masa depan loh. Iya. Bukan berarti anak itu investasi yo. Bukan apa yang kita lakukan. Adalah investasi untuk diri kita sendiri. Misalnya jenengan saiki sinau. Ojo kaget misalnya meneh sampean pinter. Ketika jenengan mek gobak-gobek, ya ojo jomblo lek meneh sampean iku iso ngerti apapun yang terjadi di dunia digital, tapi sampean gak ero apa sing terjadi di dunia nyata. Iya. Digital dan nyata sekarang kan orang itu nganggepnya aku hidup di dunia digital aja wis nyaman. Iya. Tapi nyatanya kamu butuh tonggo loh ya. Lah, niku. Dari lanjutan dari Sarindi Snack ya Gus, mungkin ada trauma juga dari yang turun dari Mbah. Trauma apa ini? Nah. Mungkin loh ya, ini dia ngomong mungkin. Berarti dia sudah tahu. Makanya kan kita yang udah sadar dan merasakan itu gak works untuk memutus rantai itu. Wong kutu kene ngeramut kene wis ora. Jangan salahkan. Biarkan beliau menjalankan apa yang beliau yakini dengan baik. Kita yang udah tahu hal yang lebih baik menurut kita, karena pasti nanti anak kita juga merasakan hal yang sama kok. Gak nyaman atau apa. Yang bisa kita lakukan do the best. Lakukan yang terbaik yang kita bisa. Dan itu juga yang sedang orang tua kita lakukan ke kita. Seiring mendewasanya anak, iya, tentu perlakuan orang tua akan sedikit ada perubahan. Pasti. Karena saya yakin orang tua juga berpikir, iki arek wis gede, masa ya tak perlakukan podo karo biyen. Iya. Jadi mereka lagi melakukan sesuatu yang terbaik untuk kamu. Nggih. Kok misalnya jenengan hektik dengan semua pekerjaan jenengan, terus nang omah aja ono tuntutan. Berarti menurut orang tua jenengan, yang jenengan lakukan itu menurut POV beliau belum sebesar itu. Karena yo anjane POV orang tua dan anak itu beda. Kayak kene misalnya ngajari arek cilik hitung-hitungan, iki apa ngene lho, Rek? Kok angel? Karena kita udah melalui itu. Iya. Ya guys, dipadakno dong. Makanya saranku putuskan rantai kebencian, rantai kejembean niku mang. Dengan seperti itu, ketika jenengan udah bisa berhasil memutuskan, jenengan kan bisa menerima orang tua jenengan seperti apapun. Dengan apapun tuntutan beliau, jenengan melihatnya akan lebih simpel kok. Orang tua aku cuman kepingin aku lebih keren. Orang tua aku cuman kepingin aku lebih dewasa. Sesimpel itu. Balik mana nang positive thinking dan positive feeling ya. Jadi ketika kita menerima itu dengan positif, iya, insya Allah kan ada positif, nilai positif yang akan keluar. Walaupun ono toxic positivity. Iya. Oh ya. Bundel Kak. Ini saya belum bisa sabar menghadapi ortu Gus, yang perkataannya selalu menyakiti hati. Kalau dulu itu menyakitinya ke fisik, tapi setelah dewasa ucapan yang menyakitkan. Lah iya. Menyakiti lah menurut sampean. Wes turun lo ya dari fisik nang ucapan lo ya. Lah iya kan pernyataannya sekarang. Kan Kan- Didi. Nah. Set. Pertanyaanku nanti mungkin untuk sekali waktu jangan tanya. Pak, Bu, dengan seperti ini pertanyaan jenengan menyakiti saya. Kepingin jenengan yang apa sih asli ini? Kadang-kadang orang tua itu nggak bisa menyampaikan sesuatu itu sesuai kayak ngono iku lho. Ngerti gak sih? Sesuai dengan kapasitas bahasa kita. Iya. Kadang gini, orang tua menyampaikan sesuatu pemikirannya ke kita dengan bahasa orang tua yang beda level bahasanya dengan kita. Iya, dan kedua kadang-kadang
orang tua iku kebiasaan ngomong iku dengan kode. Ya. Akhirnya ya mang ya makanya aku selalu menyarankan untuk ke pasangan ngomong sejelas mungkin. Gak usah kode-kodean, tak Iya. kode-kode. Iya, ya begitu pula ketika ngobrol dengan orang tua, jangan kayak gitu. Aku ngerasanya kayak gini ketika jangan ngomong gitu. Karena jangan kayak gimana? Sesimpel aja, sesimpel itu aja. Jadi ojo sing mari beliau ngomong wis wareng kayak tanjakan ngono iku. Tapi gini, sampean harus bisa main peran kan ya. Istilahnya kalau sudah bertanya seperti itu, orang tua menjawab, dengerin dulu. Iya. Jangan sampai motong. Nah, Karena nek motong, itu kok apa yang sampean harapkan keluar dari mulut orang tua sampean itu nggak akan semuanya keluar. dan itu juga mungkin yo. Karena kebiasaan orang tua misalnya arguing dengan pasangannya di depan anak, atau ketika si bapak sedang mendidik si anak, si ibu nyelah. Akhirnya penyelaan itu dianggap hal yang normal. Akhirnya dilakukan oleh anak. Diulang lagi. Iya. Ketika anak bicara ke orang tua, nyela pisan. Iya. Karena itu normalnya seperti itu. Iya, karena Di dia nganggap keluarga nilai itu normal. Makanya aku sangat nggak terima ketika ono wong ngomong, aku gak gelem nakal, engko karmae nang anakku. Wes aku pasti mau mangkel ngono. Kena apa? Ya karena seolah-olah Tuhan itu gak adil. Dari pernyataan dia. Anak yang fitrah, anak yang suci lahir ke dunia, itu mendapatkan dosa turunan dari orang tua, aku gak sepakat. Dan karena dosa turunan nggak ada toh. Gak ono. Sing ono nang Korea Utara. Pangkat turunan, Pak, 3 Oh turunan. iya. Hukuman ya 3 turunan nang Korea Utara itu. Iya? Iya. Aku gak terus sih kalau itu. Aku sering baca sering ini kan FYP. Iya. Sering Perkorutan ya. perkorutan. Iya. Malam ini kalau misalnya ada pertanyaan dari Sobat Ngopi yang sudah hadir, terima kasih yang sudah hadir. Silakan ketik di kolom komentar. Atau misalnya ada curhatan boleh, tapi kalau yang deep boleh di Instagramnya Zaza. Iya. ZHA_baik. Malam ini live kita akan kita tutup kalau sudah sepi. Iya. Iki mulai rada sepi. Ya wes, Dilanjut aja. Dilanjut aja tutup. Saya delok durasine. Nek wis sak jam gak apa-apa ditutup. Oh iya, pira suwe? Wis sak jam deh. Wis. Wis ta. Wis. Oke, kita tutup 5 menit lagi. Kalau nggak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan kita lanjut. Siap. Ngomong. Apa? Ya makanya tapi kok bisa misalnya kadang-kadang kan banyak cowok sing aku akan berhenti nakal karena anakku cewek. Iya Daripada sih ngomong ngono ya. Daripada aku karma yang nang anakku. Sebenarnya bukan karma yang turun ke dia, tapi kebiasaan yang dia lihat dari ayahnya memperlakukan wanita, itu sing dianggap anak adalah hal yang normal. Misalnya si cowok iki memperlakukan wanita dengan begitu kurang baik ya. Akhirnya anaknya rumangsa, oh aku jadi wanita diperlakukan kurang baik gak apa-apa karena ayahku memperlakukan wanita lain dengan kurang baik gak apa-apa. Jadi nilai itu yang diturunkan. Berarti makanya bukan dosanya yang diambil atau bukan karmanya yang turun ke dia, tapi anak itu melihat sesuatu yang menurut dia terulang dan terikot kan ya. Itu yang disebut karma mungkin seperti itu oleh orang lain. Ya mungkin lah. Mungkin. Tapi bahasa karma itu ke anak keliru. Gak. Mosok pangeran sejatiku. Wah. Wong buktine sampean kadang-kadang yo maksiat yo tetep dikei rezeki yo tetep dikei ambaan. Kenikmatan. Iya. Ambaan sing enak gak pilek. Nah. Oke, malam ini live cukup dulu. Nggih. Akhirnya saya Bang Najib kalau ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Bang Najib dan Zaza pamit undur diri, sampai jumpa di live dan konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.